Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali sahabat tani dalam peduli durian kita pada pagi hari Kamis 1 Mei 2025. Sahabat tani, berbudidaya durian premium atau durian unggul, kalau kita urut dari perjalanan selama 3 tahun kita merawat dan menanam durian premium, maka menanam durian premium dan merawatnya adalah hal yang sangat sulit sahabat tani ya. Ini tidak mudah untuk bisa membesarkan durian premium karena perlu banyak cara dan kiat serta kesabaran yang tinggi untuk bisa membuat dia besar seperti ini. Ini sudah 3 tahun sahabat tani. Nah, untuk menyederhanakan masalah sahabat tani, kita akan memberikan kiat-kiat atau cara-cara atau langkah di dalam membesarkan dan merawat durian mulai dari kecil ya. Seperti durian OC di depan kita ini baru berumur 1 tahun 2 bulan kita tanam. Jadi kiat-kiat dalam menanam dan memelihara pohon durian akan kita sampaikan satu persatu sahabat tani ya. Bahwa kita harus pertama-tama memilih bibit dari bibit okulasi dari interesan induk yang sudah sering berbuah ya. Terus kita tanam dengan sistem busut sahabat tani. Nah, itu pertama memilih bibit unggul ya dari okulasi. Kalau bisa tingginya 2 meter kita ambil sahabat tani, supaya 3 tahun bisa kita langsung buahkan ya. Kedua, menanamnya dengan sistem busuk atau gundukan. Ketiga, memberikan pupuk yang cukup ya. Keempat, cukup air ya, terutama di musim kemarau. Pada musim kemarau kita buatkan piringan sekitar kanopi ya, untuk bisa kita tampung air sekitar 200 sampai 300 liter per minggu ya, atau 2 kali per minggu kita isi air ya. Jadi dalam musim kemarau jangan telat air, paling tidak 2 kali seminggu ya. Untuk durian sebesar ini kita beri 200 liter per 3 hari ya. Jadi 3 hari sekali. Terus kita berikan sebulan sekali urea ya di musim panas, di musim kemarau. Serta urea ini untuk memancing daripada terubusnya keluar ya. Kalau sudah terubus keluar, baru kita kasih lagi pupuk NPK seimbang 16-16 Pak Tani ya, serta karate boroni untuk lebih menambah nutrisinya supaya lebih baik ya pertumbuhannya. Jadi cukup dengan pupuk 3 tadi, urea ya, terus NPK 16 sahabat tani dan karate boroni sahabat tani itu sekali sebulan ya. Sedangkan usaha yang ke-5 adalah selalu memeriksa kondisi pH sahabat tani ya. 3 atau 4 bulan sekali kita periksa pH tanah kita, terutama di musim hujan. Kalau di bawah 6 maka kita akan naikkan ya. Idealnya pH-nya itu antara 6 sama 7. Bagusnya itu 6,2 ya ke atas ya, sampai 7. Nah, terus kalau kurang 6 pH kita taburkan kapur dolomit ya. Kita taburkan kapur dolomit sebanyak kurang lebih setengah kilo per meter persegi daripada kanopi kita. Kalau 6 meter kanopi kita, maka kurang lebih 2 kilo kapur dolomit kita taburkan. Dan kapur dolomit ini baiknya kita taburkan pada saat memasuki musim hujan, di tengah musim hujan, dan di akhir musim hujan, atau 3 kali sekali, 3 tahun sekali sepertinya. Nah, terus yang ke-6 adalah usaha kita adalah secara berkala mempruning ya. Kita pruning secara berkala, atau tiap 6 bulan sekali, atau setiap 3 kali terubus ya. Setiap 3 kali terubus kita pruning ya. Kita pruning ruangan ini, semakin kita luangkan ya, untuk
bisa masuk sinar matahari dan udara. Nah, kita harus pruning sekali 6 bulan Sobat Tani. Sedangkan usaha untuk ikhtiar kita yang 7 adalah selalu menyepray ya secara berkala, yaitu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali pada musim kemarau. Sedangkan pada musim hujan 10 hari sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida yang sesuai dengan hama yang ada di lingkungan kita Sobat Tani. Nah, kiranya itulah 7 langkah utama kita untuk bisa membesarkan pohon durian unggul secara cepat ya, dan dapat berbunga atau berbakti pada usia 3 tahun seperti ini Sobat Tani. Kalau berbakti nih Sobat Tani, udah usia 3 tahun nih. Bulan Juni Juli ini kita usahakan untuk membungakan Sobat Tani ya. Jadi cukup dengan 7 langkah itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan durian kita menjadi durian yang tumbuh dengan cepat, subur dan bebas dari penyakit. Ingat Sobat Tani ya, pupuk yang cukup dan pengairan yang cukup ya. Terutama di musim kemarau, pengairan jangan lupa 2 kali seminggu 200 liter, dan pupuk yang cukup sekali 1 bulan. Cukup dengan menggunakan urea. Di musim hujan kita mengganti urea ini dengan menggunakan pupuk Jet A ya, untuk memancing keluarnya trubus. Karena bagaimanapun dalam masa pertumbuhan Sobat Tani, pohon durian ini membutuhkan tinggi N. Jadi kita selalu membutuhkan tinggi N, sehingga kita memerlukan urea di musim kemarau dan Jet A di musim hujan untuk memacu pertumbuhan trubusnya. Karena walaupun musim hujan kita tetap menggunakan Jet A karena air hujan tidak cukup untuk kecukupan N-nya, sehingga kita perlu menambahnya dengan Jet A yang memiliki kandungan 21% nitrogen Sobat Tani. Sedangkan di musim kemarau kita menggunakan urea yang mengandung 40% nitrogen dan mengandung juga sulfur Sobat Tani ya. Jadi demikianlah Sobat Tani usaha-usaha atau langkah-langkah yang perlu kita ikhtiarkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembungaan daripada durian kita. Maka 3 tahun akan seperti ini Sobat Tani, 6 meter ya. 3 tahun durian uci sudah bisa kita usahakan untuk berbakti Sobat Tani. Nah, itulah saudara-saudara ini, mudah-mudahan dapat tercerahkan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada keliruan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.